إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Faya ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni biimtizali awamiri wajtinabi nawahi, yaitu dengan jalan melaksanakan segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah taala dan Rasulnya, dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena tidak ada jalan lain untuk bisa kita ini hidup selamat dalam melangkahkan kaki di dunia ini menuju akhirat. Karena jalan menuju akhirat cuma dua. Allah Ta'ala mengkhabarkan fama ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada setelah jalan surga, maka tidak ada setelah jalannya Allah dan Rasulnya illa dhalal, kecuali jalan neraka, jalannya iblis dan syaitan. Tidak ada jalan alternatif ketiga, tidak ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala yakni melarang kaum muslimin, kaum mukminin melangkahkan kaki di dunia ini tanpa ilmu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Yakni maknanya tuntunannya, syariatnya yang datangnya dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka hanya dengan menjalankan apa yang sudah dituntunkan, apa yang sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu jalan keselamatan, jalan yakni menuju akhirat. Faya ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk mengikuti syariatnya, untuk yakni menjalankan syariatnya? Kenapa umat Islam, kaum muslimin harus diberi tuntunan, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, karena kita punya musuh yang dendam abadi mulai diciptakannya manusia sampai nanti hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini satu makhluk yang menjadi khalifah, yang menjadi penguasa, yang memakmurkan, yang meramaikan dunia ini. Satu generasi ganti generasi yang lainnya, itu khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi apa jawaban para malaikat tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan hal tersebut? Maka mereka mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, apakah engkau akan jadikan satu makhluk di dunia ini yang bernama manusia, yang menjadi khalifah, yang memakmurkan, yang meramaikan dunia ini, yang mereka itu punya watak, punya karakter mufsid, yufsid, ifsad, suka bikin rusuh, suka bikin kisruh. Bahkan tidak hanya itu, malaikat mengatakan wa yasfikud dima, gampang menumpahkan darah. Jadi ini watak karakter manusia yang ditakutkan oleh para malaikat terhadap manusia. Maka apa jawaban Allah? Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku ini lebih tahu terhadap kejadian makhluk yang bernama manusia ini dibanding kalian. Aku ini lebih tahu. Tidak semua manusia itu nanti bikin rusak. Tidak semua manusia itu suka menumpahkan darah. Tapi ada di antara mereka itu para nabi, ada para rasul, ada para syuhada, ada para sholihin, orang-orang yang soleh. Tidak semua seperti yang kau khawatirkan. Kemudian setelah diciptakannya manusia ini, Allah Ta'ala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li adama, bersujudlah kalian, menghormat kepada Abuna Adam alaihissalam. Fasajadu illa iblis, maka bersujudlah semua malaikat kecuali iblis. Aba wastakbaro, mereka enggan, mereka sombong, tidak mau sujud kepada manusia dan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala tetapkan iblis dengan kalimat la'amla'anna jahannama minkum, sungguh aku akan penuhi neraka jahanam itu dari kalangan kalian wahai iblis dan yang mengikuti kalian. Allah Ta'ala tetapkan iblis sebagai penghuni neraka jahanam, sehingga iblis tidak rela, iblis tidak mau kalau hanya dirinya sendiri yang masuk neraka jahanam. Iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, fabi izzatika, maka demi izzamu ya Allah, demi kegagahanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan sesatkan seluruh manusia. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengkhabarkan, fabima aghwaitan, ya Allah, dengan sebab Engkau jadikan aku ini makhluk yang ghawa, makhluk yang sesat, penghuni neraka jahanam yang kekal, maka la ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan sesatkan seluruh manusia. Ini sumpah iblis di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian iblis juga mengatakan untuk menyesatkan manusia, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, sungguh aku akan datangi manusia dari arah depan mereka,
min baini aydihim wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dari arah samping kanan mereka, wa an samailihim, dan dari arah samping kiri mereka. Maknanya aku akan seret manusia ke neraka jahanam dari segala arah dan dengan segala cara. Dan ternyata dibuktikan oleh iblis Abuna Adam alaihissalam yang sudah dipesan oleh Allah Ta'ala, diperintahkan untuk menikmati segala fasilitas yang ada di surga. Silakan makan, silakan gunakan. Cuma ada satu larangan. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Allah melarang Abuna Adam. Allah memberikan syariat, yakni kepada Abuna Adam, jangan mendekati pohon ini. Maknanya mendekati saja tidak boleh, apalagi memakannya. Ini namanya mafhum aulawiyah. Ya, sama dengan apa? Larangan Allah untuk berzina dengan kalimat wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati perbuatan zina. Ya, itu mendekati saja diharamkan, apalagi melakukan perzinaan. Ya, sehingga diharamkan, yakni perempuan itu keluar rumah tanpa mahram. Diharamkan wanita keluar rumah tanpa jilbab. Kemudian diharamkannya berduaan laki-laki dengan perempuan. Diharamkannya, yakni apa, memandang perempuan yang bukan mahramnya. Allah Ta'ala berfirman, liyaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, hendaklah laki-laki yang beriman menundukkan pandangan mereka dari wanita yang bukan mahramnya. Ini larangan mafhum aulawiyah, mendekati zina aja tidak boleh. Hal-hal yang menuju perzinaan itu diharamkan, apalagi zinanya. Wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan mendekati pohon ini. Mendekati saja tidak boleh, apalagi makan. Tapi iblis mengatakan, ini ansahukumah, aku menasehati kalian berdua, wahai Adam Hawa. Ya, kenapa engkau tidak boleh makan buah ini? Li'an takuna minal khalidin, supaya engkau menjadi orang yang kekal di surga. Sehingga engkau tidak boleh. Fadallahuma bihuru, maka iblis memberikan petunjuk dengan jalan tipu daya, sehingga Abuna Adam alaihissalam terberdaya. Karena apa? Istrinya terlebih dahulu, ya. Jadi untuk melakukan perbuatan itu, akhirnya Abuna Adam alaihissalam juga ikut terseret. Maka dengan pelanggaran itu berhasil iblis mengeluarkan Abuna Adam dari surga. Ya, maka tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Abuna Adam dan Ummuna Hawa dari surga, qul nahbitu minha jami'ah, kami berfirman ihbitu minha jami'ah, keluarlah kalian, yakni darinya, dari surga, jami'an, semuanya. Ya, fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka adapun nanti jika datang petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak akan ada rasa takut, yakni dalam melangkahkan kaki di dunia ini tersesat ke jalan neraka. Ya, walahum yahzanun, dan nanti apabila dibangkitkan di padang mahsyar, ya, ketika seluruh manusia dikumpulkan, mahkamah Allah belum digelar, matahari didekatkan, masing-masing manusia tenggelam dengan keringatnya, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, maka orang yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan ada rasa sedih. Ini jaminan dari Allah Ta'ala. Oleh ulama-ulama ahli tafsir, mengikuti petunjuk Allah adalah mengikuti firman Allah
dan mengikuti sabda Rasulnya. Petunjuk Allah itu berupa kitab suci yang diturunkan oleh Allah dan berupa Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Karena utusan itu umurnya terbatas, manusia terbatas, sehingga setiap Rasul diberi bekal kitab suci. Ya. Maka di dalam kisah Abuna Adam alaihissalam ini, Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah nurunkan syariat, Allah nurunkan agama, Allah memberikan perintah dan larangan lewat lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ada di dalam kitab sucinya adalah untuk menyelamatkan manusia dari perangkap iblis dan jebakan syaitan. Sehingga tidak ada satu sisi kehidupan pun yang dimana syariat tidak mengatur. Maka tidak ada satu sisi kehidupan pun yang agama Islam tidak memberikan syariatnya. Semuanya ada. Dan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini ajaran yang sempurna, karena beliau adalah penutup para nabi dan utusan. Tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi setelah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala yang menyatakan, wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan Muhammad ini bukan bapak salah seorang dari kalian, akan tetapi beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Nabi saja ditutup, apalagi Rasul. Ini juga mafhum aulawiyah, ya. Itu demikian. Maknanya Pak, Nabi akhir zaman ini syariatnya sempurna. Bangun tidur sampai tidur lagi ada syariatnya, ada tuntunannya. Kenapa? Karena iblis hendak menyesatkan manusia. Karena iblis hendak menyeret manusia ke neraka jahanam dari segala arah dan dengan segala cara. Oleh karena itu syariat Islam memberikan satu tuntunan yang bisa menghindarkan diri dari perangkap iblis dan jebakan syaitan. Waktu kita mau masuk kamar mandi, maka Rasulullah memberikan satu tuntunan, yakni dengan kaki kiri, dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Berapa banyak orang yang masuk kamar mandi keluar kesurupan, atau bahkan kesurupan ada di dalam kamar mandi, celaka. Ini banyak sekali. Maka syariat Islam memberikan tuntunan, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberitahukan, idza awa ahadukum ilal madajid, apabila salah seorang dari kalian hendak tidur, maka setan mengikat 3 ikatan pada leher kalian. Jadi leher manusia itu, masing-masing ikatan setan meniupkan, alaika lailun tawilun, ini malam yang panjang, sampai 3 kali. Dan bahkan setan mengencingi telinga-telinga manusia, ya, kalau dia tidak wudu. Rasul menganjurkan kalau hendak tidur maka disunahkan untuk berwudu, kemudian berdoa, ya. Sehingga Pak, untuk menghindari hal yang demikian itu, Rasul katakan 3 ikatan itu, ya, yang menjadikan kita tidak bisa bangun subuh. Maka ketika Rasul dikasih tahu oleh seorang sahabat, ya, ini si fulan ini suka sering terlambat sholat subuh berjamaah. Rasul katakan, bala fi udunihi syaitan, dia telinganya telah dikencingi setan. Itu demikian. Saking dendamnya, ya, demikian diikat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberitahukan cara melepaskan ikatan setan, ya.
Banyak orang yang kena problematika hidup sampai nggak bisa tidur di malam hari. Pagi hari terbawa, besoknya terbawa lagi, sampai depresi, tidak hanya depresi sampai bunuh diri. Ada yang minum baygon, ada yang gantung diri. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ikatan ini lepas dengan bangun ambil air wudhu. Lepas satu ikatan. Berdoa dulu, jadi berdoa setelah tidur, berdoa lepas satu ikatan, kemudian yang kedua berwudu lepas ikatan yang kedua, yang ketiga sholat sunnah. Maka 3 ikatan ini lepas, dan di pagi harinya bisa fresh, ya, bisa segar, bisa beraktivitas dengan baik, itu demikian. Tapi tidak lepas, maka permasalahan kemarin akan terbawa, ya, ketika bangun tidur, itu demikian. Dan bahkan tidak hanya itu, tatkala kita makan, setan juga ikut makan, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, samillah kul biyaminik. Kalau mau makan, kalau mau minum, ucapkan bismillah. Ya, setan nggak bisa ikut. Kalau kalian lupa makan, minum, sudah diminum, sudah dimakan, baru ingat belum baca bismillah, maka Rasul katakan, yakni bacalah bismillah awalahu wa akhirahu, maka yataqoyya, setan yang sudah ikut makan itu akan memuntahkan makanannya, ya. Dan bahkan tidak hanya itu, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Wahai setan, wahai iblis, bersekutulah kalian, yakni kepada apa? Harta-harta manusia dan anak-anak manusia. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama. Ya, kalau harta jelas harta haram, yang diantaranya harta riba dan lain sebagainya, harta korupsi. Ini setan bersekutu di dalamnya. Bersekutu dengan anak-anak ini bagaimana? Ketika seseorang itu kumpul dengan istrinya, maka setan jin itu ikut kumpul, iblis itu ikut kumpul. Ya. Kalau di kalangan orang Jawa, ya, atau umumnya masyarakat Indonesia, kalau mbaknya itu ngelmon, punya ilmu, itu bisa nurun sampai cucunya walaupun tidak belajar ngelmon, ya. Itu bisa putus dengan doa ketika melakukan hubungan suami istri. Rasul anjurkan untuk bisa setan ini jangan ikut ketika seseorang itu mau berhubungan suami istri. Rasul ajarkan doa ketika kumpul suami istri, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Kalau kita baca buku-buku adab Islami atau doa-doa Islami, di situ ada. Ya, doa hubungan suami istri yang Rasul ajarkan. Allahumma ya Allah jannibna syaitan, jauhkan kami dari setan ketika kumpul suami istri. Wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkan setan dari rezeki yang akan kau berikan kepada kami. Maksudnya calon anak ini oleh para ulama ditulis di dalam kitab-kitab mereka tentang hak orang tua dan hak anak, kewajiban orang tua dan kewajiban anak terhadap orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak. Di antaranya hak anak itu ketika belum jadi dimintakan perlindungan dari setan, sehingga kalau lahir ini tidak digoda, ya tidak gampang kemasukan setan, ya tidak gampang kesurupan dan lain sebagainya. Itu demikian. Jadi ketika anak itu belum jadi dimintakan, wajanni bisyaiton ma razaqtana. Itu demikian. Jadi maka Allah turunkan syariat Islam, Allah turunkan tuntunannya, ya, baik yang ada di dalam Al-Quran atau lewat lesan Rasulnya di dalam sunnahnya. Itu intinya untuk melindungi manusia supaya selamat dunia sampai akhirat. Itu demikian.
Tidaklah Allah Ta'ala mensyariatkan sesuatu kecuali di situ ada maslahat, ada kebaikan untuk manusia, baik untuk individu ataupun masyarakat, untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan tidaklah Allah Ta'ala dan Rasulnya melarang sesuatu, melainkan di situ ada mudarat. Ya, ada sesuatu yang membahayakan untuk manusia, baik untuk individu ataupun untuk masyarakat. Ya, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Maka kita lihat bagaimana Allah Ta'ala mengharamkan perjudian, mengharamkan minum-minuman keras, mengharamkan perzinahan. Semua itu ada dampaknya. Ya, seorang polwan membunuh suaminya sendiri, sama-sama polisi. Ya, kenapa? Karena hukum Allah, syariat Allah diterlantarkan. Ya, tidak diterapkan, tidak disyariatkan. Kalau seandainya hukum Allah, syariat Allah diterapkan, tidak mungkin terjadi hal-hal yang demikian ini. Ya, ini untuk melindungi manusia, untuk melindungi umat Islam khususnya, untuk manusia secara umumnya, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Itu demikian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa 'adbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa ya ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni biimtisali awamiri wajtinabi nawahi, yaitu dengan jalan melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena hanya dengan ini, hanya dengan menjalankan tuntunan Allah dan Rasulnya, syariat Allah dan Rasulnya, kita bisa selamat dunia menuju akhirat. Karena kita punya musuh yang dendam abadi, yang pengalamannya sangat-sangat luar biasa. Karena musuh yang satu ini hidup mulai zaman Abuna Adam sampai hari kiamat. Iblis meminta kepada Allah tangguh untuk dipanjangkan umurnya. Ya Rabb, qala Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, wahai Tuhanku, berilah aku tangguh sampai hari kebangkitan nanti, sampai hari kiamat nanti. Maka Allah kabulkan, fa innaka minal mudhalin. Wahai iblis, engkau termasuk makhlukku yang aku beri tangguh. Bayangkan, ya, berapa banyak manusia yang diseret ke lembah jahanam. Ya, betapa pengalamannya. Maka tanpa petunjuk Allah, tanpa tuntunan Allah, tanpa syariat yang datangnya dari Allah, yang dijelaskan, yang disampaikan lewat lisan Rasulnya, maka kita tidak akan pernah selamat. Langkah kita menuju akhirat ini, jalan kita itu cuma dua. Kalau tidak jalan surga, ya jalan neraka. Tidak ada alternatif ketiga. Oleh karena itu Allah melarang kita melangkahkan kaki di dunia tanpa ilmu, tanpa tuntunan, tanpa petunjuk. Dilarang oleh Allah Ta'ala. Sampai Rasul katakan thalabul ilmi fardhu, menuntut ilmu itu fardu bagi setiap muslim. Ya, dengan ilmu ini kita bisa bedakan ini hak, ini batil, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Itu hanya dengan ilmu. Dan tanpa ilmu kita tidak mengenal Tuhan kita. Padahal itu pertanyaan alam kubur, marabbuka.
Tanpa ilmu kita tidak mengenal Nabi kita, siapa Muhammad itu, bagaimana tuntunannya, bagaimana petunjuknya. Ya. Padahal itu pertanyaan kubur. Waman nabiyuka, siapa Nabi? Maka tanpa ilmu, tanpa belajar, kita tidak kenal kitab suci kita. Perintah yang ada di dalam Al-Quran, padahal Al-Quran itu huda, petunjuk. Al-Quran itu nur, cahaya. Al-Quran itu Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, antara jalan surga dan jalan neraka, antara halal dan haram, itu Al-Quran. Baca saja tidak bisa dan tidak mau ngaji lagi, apalagi tahu artinya. Al-Quran berbahasa Arab, ngaji ke majelis taklim tidak mau, ya. Sehingga nanti kalau di akhirat ditanya, kenapa Anda kok lakukan itu? Karena saya tidak paham. Al-Quran berbahasa Arab, kenapa tidak ngaji? Sehingga dari situ tuh nanti orang-orang yang alim pun yang masuk surga bisa diseret ke neraka. Kenapa? Karena tidak nyampaikan ilmunya. Ya, ada seorang tetangga itu punya tetangga orang alim, tapi dia melakukan kemaksiatan tetangganya dia. Ada seorang anak, bapaknya itu orang alim, ya, dia masuk neraka. Dia geret bapaknya, dia seret bapaknya itu. Kenapa? Bapaknya tidak pernah ngasih tahu dia. Ini ilmu yang menjadi, yakni nanti pertanggungan jawab di akhirat nanti, itu demikian. Akan tetapi para jamaah, ya, untuk bisa menjalankan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu tidak semudah apa yang kita ucapkan dan tidak seringan apa yang kita bayangkan. Banyak umat Islam yang tahu tuntunan, tahu syariat, kalau itu dilakukan dapat pahala dan nantinya akan dibalas dengan surganya. Tapi berapa banyak dari mereka yang tahu akan hal itu tidak mampu menjalankannya. Sebagaimana halnya banyak orang Islam yang tahu perbuatan apa dosa, kalau itu dilakukan nanti dosa, ya, nanti akan diadab di nerakanya. Tapi berapa banyak dari mereka yang tahu itu masih berkubang di dalamnya. Para pezina yang ada di lokalisasi itu, kalau kita tanya, Mas, waktu sampean zina sadar tidak berbuat dosa? Jawabnya apa? Sadar. Para koruptor yang korupsi, entah korupsi apa itu, ya, itu kita tanya, waktu sampean korupsi sadar tidak? Sadar. Ya, itu semua para pelaku-pelaku kemaksiatan itu sadar. Tapi kenapa tidak mampu? Hidayah itu, taufik itu hanya Allah. Seorang ustadz hanya ngasih tahu ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, tapi kemampuan mengikuti itu datangnya dari Allah. Bahkan Rasul tidak mampu memberi petunjuk, pamannya sendiri yang serumah dengan Rasul, yang bela mati-matian Rasul, tidak hanya hartanya dihabiskan, bahkan nyawanya pun dipertaruhkan. Rasul ada di sampingnya, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai Rasul katakan, ya ammi kul la ilaha illallah uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, nanti engkau aku akan bela di sisi Allah. Tidak mampu pamannya. Ya, oleh karena para jemaah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita yang benar itu benar, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu mengikuti, menjalankan, mempraktekkan kebenaran tersebut. Dan semoga Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kita yang batil itu batil, yang salah itu salah, yang haram itu haram. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menjauhi hal yang haram tersebut. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazida. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa khudhul man khadalad din wansur man nasarad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika
rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.